Markus pasal 9, hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Kita lanjut ke perikop yang berikut. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Waktu saya baca tentang kata mengelantang ini, saya ingat dulu waktu saya di Toraja biasa kelantang baju seragam ya, pakai baiklin seperti itu biar putih. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus membawa 3 muridnya yang paling dekat, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka bersama-sama naik ke sebuah gunung yang tinggi, dan ini hanya mereka saja berempat. Dan di situ Yesus berubah rupa, dan ini yang pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi yang saya cerita tadi tentang menggelantang pakaian seragam putih yang jadi putih sekali, bersih, nggak ada apa-apanya dibanding ini pakaian Yesus yang sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada yang bisa melebihi digelantang bagaimanapun pakaian di bumi ini. Ayat 4, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Nah, ini nampak kepada mereka ada Elia bersama dengan Musa, yang mana keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Nampak kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes tadi. Nah, mereka melihat ada Elia dan Musa yang berbicara dengan Yesus. Nah, ini Petrus saking tidak tahu apa yang mau dikatakan, dan karena tidak merasa enak tidak berkata-kata, dia cari saja apa yang dia mau bilang. Makanya dia bilang, ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ini kadang kita berada seperti di posisi Petrus ya, cari-cari bahan untuk bicara saking tidak tahu bicara. Pernah nggak ada di posisi seperti itu? Kita bersama-sama dengan orang lain, nggak rasa nyaman kalau nggak bicara, carilah apa yang mau dibicarakan. Nah, ini kita lihat bagaimana Petrus berkata seperti itu karena tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan melihat bagaimana rupa Yesus yang berubah, pakaiannya yang jadi putih berkilat-kilat, terus ada Elia dan Musa. Mereka ketakutan, dan Petrus cari-cari apa yang dia bisa cerita, apa yang dia bicarakan. Berhati-hati saat kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, gak usah cari-cari bahan. Gak usah cari-cari, bisa saja nanti kita salah bicara kalau cari-cari bahan cerita. Diam aja kalau memang gak ada bahan. Ayat yang ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini firman yang dikatakan lagi di sini bahwa inilah anak, pengakuan bahwa dialah anak yang dikasihi oleh Bapanya, yaitu Yesus. Dengarkanlah dia. Kita sudah baca ini pada waktu pembacaan Matius, bagaimana ada kata dengarkanlah dia. Jadi ini anak daripada Bapa, diakui dari surga bahwa Yesus adalah anak yang dia kasihi, perlu didengarkan. Ini penting pesan di sini, dengarkanlah dia. Dengarkan dia artinya didengar
dan ditaati. Nanti apa yang dia katakan. Ayat 8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Jadi sekonyong-konyong ini seperti tiba-tiba ya mereka memandang sekeliling, sudah tidak ada lagi Elia dan Musa, tinggal Yesus seorang diri. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ini Yesus kasih pesan, ini gak usah dulu dicerita ke orang lain ya, sampai waktunya. Jadi segala sesuatu itu, kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Nah, Yesus berkata kepada mereka, ketiga muridnya ini berpesan, jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Artinya nanti akan diceritakan juga, akan diberitakan juga. Tetapi sekarang cukup kalian saja yang tahu, cukup kalian saja yang lihat, cukup kalian saja yang dengar. Itu pesan Yesus. Dan ini disampaikan kepada ketiga muridnya yang dia bawa ke atas gunung yang tinggi itu. Tapi di sini ada nanti sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yesus kasih pesan kepada mereka bahwa Anak Manusia akan bangkit dari antara orang mati. Kita sudah baca di Markus pasal 8 dari ayat 31 sampai ayat yang ke-38 itu tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, di situ sudah dibagi di ayat ke-31. Yesus berkata bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus sudah kasih tahu muridnya di situ, murid-murid semuanya. Tapi ini di atas gunung yang tinggi hanya 3 orang yang dikasih tahu. Sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi artinya ini Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah 2 kali dengar tentang kebangkitan Yesus. Tapi hanya mereka bertiga. Dikatakan jangan seorang pun yang kamu ceritakan. Berarti murid-murid yang lain juga tidak boleh dulu. Itu maksud Yesus. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jadi ini 3 orang muridnya ini pegang maksud Tuhan, jadi nggak bilang-bilang, tetapi mereka masih persoalkan apa maksudnya ini bangkit dari antara orang mati. Mereka nggak pikir nanti Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka masih persoalkan terus itu. Nah, ayat 11, lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, ini Tuhan Yesus katakan lagi di sini tentang hidupnya yang nantinya akan menderita. Sudah ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Nah, ini banyak yang pikir bahwa ya kalau Mesias dia akan lolos semua penderitaan, yang bagus-bagus saja hidupnya. Tetapi Yesus, dia berkata dia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Nah, hari ini kalau kita menderita, kita terhina, baik itu melalui pasangan kita yang membuat kita menderita, membuat kita terhina, baik itu saudara kita, baik itu anak kita, ada juga yang seperti itu, baik mertua kita atau orang tua kita, saudara, bos, rekan sepelayanan, bisa sekali kita menderita dan dihinakan. Gak usah kita takut, Yesus sudah lebih dahulu
menderita dan dihinakan, kita serahkan kepada Dia. Kita percaya semua penghinaan, penderitaan yang kita alami hari ini, semua sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Saat kita hanya berserah kepada Dia, penderitaan kita yang kita lihat, aduh Tuhan, saya nggak bisa hidupi, tidak mungkin saya bisa tahan Tuhan. Kita serahkan ke Dia, dan Dia yang mampukan kita menjalani penderitaan, penghinaan saat kita berserah kepada Dia. Supaya apa? Bapa nantinya dimuliakan. Bapa dimuliakan lewat Yesus yang rela menderita, rela dihina, rela disiksa, tapi Tuhan pakai hidupnya untuk bangkit nantinya setelah mati. Dia bangkit, dan di sana dia menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi Bapaknya. So, kita yang menderita hari ini, penderitaan badani hari ini yang kita alami, penghinaan, tetap berserah kepada Dia, percaya kepada Dia lewat penderitaan kita, lewat penghinaan yang kita terima, lewat pengkhianatan yang kita terima. Nama Tuhan dimuliakan. Yesus dihianati muridnya kan? Orang terdekatnya Yudas menjual Dia. Nah, mungkin kita belum dijual oleh orang-orang di sekitar kita yang menyakitkan kita, yang menyakiti kita, tetapi Yesus udah dijual oleh orang yang terdekat dengan Dia. Mari kita terus percaya bahwa di dalam melewati penderitaan badani hari ini, saat kita berserah kepada Yesus, Dia mampukan kita menghadapi dan melewati setiap penderitaan itu untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Bapa. Namanya ditinggikan karena kita tahu mustahil kita bisa lewati tanpa kekuatan daripada Dia. Berikut Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi turun gunung nih mereka berempat kan. Nah, mereka kembali melihat murid-murid yang lain itu yang masih tinggal dikerumuni orang banyak, dan beberapa ahli Taurat juga sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Jadi orang banyak melihat Yesus, mereka semua bergegas-gegas pergi menyambut Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Ternyata roh yang bisa membisukan orang. Ini jelas-jelas ditulis, ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Ini sejak masa kecilnya, enggak ditulis di sini umur berapa ini anak, tetapi pasti sudah lama dia menderita sekali seperti ini. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi kasihan sangat menderita, diseret ke dalam air, diseret ke dalam api. Tujuannya hanya apa? Untuk membinasakan dia. Kita bisa melihat perjalanan hidup kita hari ini. Mungkin kita merasa diseret ke dalam api, terseret ke dalam air, di mana-mana kita dibawa untuk penderitaan yang sangat tidak bisa kita lewati. Nah, tujuannya apa? Untuk dibinasakan. Ini roh yang membisukan tadi, yang mau binasakan dia. Saya lihat dalam perjalanan hidup kita,
Bisa sekali ini ada musuh yang mau menghancurkan hidup kita, mau supaya rencana Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita, dilewatkan, ditarik ke dalam api, diseret ke dalam air supaya kita hancur. Karena musuh itu tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Kalau kita nggak tekun berdiri, percaya kepada Dia, kita bisa hancur, benar-benar hancur, terbakar dengan api. Tetapi saat kita minta pertolongan kepada Dia, Dia yang akan tolong kita supaya nggak binasa. Melewati air, kita nggak akan keseret air, masuk api, kita nggak terbakar. Ini api dan air dalam hal ini adalah penderitaan-penderitaan yang kita bisa alami dalam hidup kita. Penderitaan yang bisa membuat kita nggak percaya lagi ke Tuhan, saking Tuhan sudah terlalu lama saya berdoa kok nggak diubah-ubah nih hidupku. Banyak yang nyerah dan bilang ya lebih bagus cari cara lain, karena Tuhan dari dulu nggak jawab doaku. Situasiku masih nggak berbeda, malah tambah banyak masalah lagi dalam hidupku. Nah, ini kita percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus-menerus menjalani setiap perjalanan hidup yang kita lewati. Nah, saya bacakan dulu Yesaya 43 ayat yang dari ayat 1 sampai ayatnya yang kedua mengenai api dan air di sini. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Janji Tuhan melewati setiap penderitaan, melewati api, melewati air. Saat kita disertai oleh Tuhan, kita gak akan hanyut. Coba ya kalau ingat nyebrang sungai di kampung, kita nyebrang sungai, kalau deras sekali airnya, kita saling pegangan biasa biar gak ke bawah air. Seperti ini, saat kita terus berpegang kepada Tuhan, Dia sertai kita, kita gak akan hanyut, kita gak akan mati. Lewati api, panasnya penderitaan, panasnya sakit yang kita lewati, kita gak akan hangus saat kita terus berpegang kepada Dia. Nah, ini yang dialami oleh anak ini, diseret ke dalam roh itu menyeretnya ke dalam api, ke dalam air untuk membinasakan dia. Dia mau dibinasakan, tetapi puji Tuhan, dia papanya datang untuk mencari Yesus, untuk disembuhkan. Nah, ayat yang berikut saya ulang dulu ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Yesus berkata, jika engkau dapat. Itu pertanyaan papanya. Seperti menyaksikan Yesus dapat. Yesus sanggup lakukan segala sesuatu. Tapi kita perlu percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan ini benar-benar kita perlu hidupi. Kita mau percaya benar enggak? Kalau fakta di depan mata kita jauh dari yang kita harapkan, mau enggak tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk pulihkan? Fakta di depan mata anak ini benar-benar sudah biasa sampai berbusa-busa ini ya, berbusa-busa mulutnya seperti itu, tetapi
saat bertemu Yesus dia sanggup dipulihkan. Bahkan orang pikir sudah mati, tidak mungkin lagi. Tetapi saat Yesus pegang tangan anak itu, dia bangkit dan dia sehat kembali. Ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ada jenis-jenis roh yang hanya dengan berdoa yang bisa mengusir roh-roh jahat itu. Mari kita terus berdoa, percaya Tuhan, bawa kehidupan kita kepada Dia, Dia sanggup tolong kita dengan proses dan waktunya Tuhan. Karena kadang kita mau cepat-cepat, kadang kita sudah nggak tahan mengalami siksaan penderitaan. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Perikop berikut pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Ini perkataan yang sudah kedua kali untuk murid-murid yang umum, dan ada janji di belakang, ia akan bangkit. Nah, di sini ada kata mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kadang kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak ngerti orang bicara, tapi kita segan untuk tanya. Nah, bagaimana untuk bisa mengerti? Beranilah bertanya, jangan segan. Kadang segan atau takut, ya nggak ngerti lah terus. Jadi bagaimana kita bisa belajar bertanya untuk sesuatu yang kita nggak ngerti atau sesuatu yang kita belum jelas. Silakan tanya kepada orang yang bisa menjawab kita. Berikutnya, siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini murid-murid jalan, bertengkar di jalan, tapi saat ditanya Yesus semua pada diam. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yesus mau mengajarkan bahwa kalau mau menjadi terdahulu, jadilah yang terakhir, jadilah pelayan. Nah, kita paling banyak sekali di tengah masyarakat gak mau kalau jadi melayani, maunya yang dilayani. Kan harga diri turun ya kalau yang melayani. Jadi pada tahan tangan untuk gak melayani. Tuhan mengajar, ringan tanganlah, layanilah. Bukan karena kita melayani kita jadi turun derajat. Justru di hadapan Yesus saat kita mau melayani, Yesus berkata itulah yang orang yang bisa menjadi terdahulu. Jangan malu-malu sungkan-sungkan melayani. Jangan takut harga diri turun di depan manusia mungkin. Bos dia kok bos baru mau ngelayanin gitu. Nggak usah, kita tahu pelajaran dari Tuhan. Ringan tanganlah, kasih orang minuman sekalipun mungkin bawahan dari kita. Sekali-kali nggak apa-apa untuk bisa melayani orang lain yang lebih rendah di bawah kita. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, dan karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ini murid Tuhan Yesus yang namanya Yohanes.
Dia melihat seorang yang bukan pengikut Yesus itu mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi mereka lalu cegah orang itu karena mereka pikir kan bukan pengikut kita, bukan pengikut Yesus. Nah, di sini Yesus bilang, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Maksudnya gak mungkin lah kalau pakai namaku menyembuhkan, gak mungkin langsung ngumpat saya di belakang, kata Yesus. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Nah, Yesus juga berkata di sini, barang siapa memberi kamu secangkir air oleh karena kamu pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kita yang mau memberi secangkir air kepada orang-orang yang menjadi hamba Kristus, yang dipakai Tuhan untuk mungkin memberitakan Injil kah, untuk melayani, menguatkan orang, atau dalam berbagai hal sebagai pengikut Yesus, saat kita beri secangkir air, orang itu tidak akan pernah kehilangan upahnya, kata Yesus. Jadi jangan merasa berkurang kalau bermurah hati memberikan secangkir air dalam hal ini. Mungkin saja juga semangkok nasi atau sepiring ayam atau apalah yang diberikan kepada orang-orang yang benar-benar melayani Kristus. Melayani, memberikan hidupnya, memberikan waktunya untuk orang lain. Pasti saudara tidak akan kehilangan upah. Berikutnya, siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan yang seorang dengan yang lain. Amin. Ini firman kelihatannya ini banget ya. Potong tangannya jika tangan menyesatkan. Lebih baik kamu masuk dalam hidup dengan tangan kudung daripada kedua tanganmu dibuang dalam neraka. Saya ingat sekali dulu, saya sering berdoa begini dulu, ya Tuhan, tidak apa-apa terpotong tanganku, kakiku, yang penting saya masuk surga Tuhan. Tapi lama-kelamaan ada hamba Tuhan yang ngajarin saya, Elma, kamu mau masuk seperti itu? Saya mau utuh masuk surga. Enggak terpotong tangannya, enggak terpotong kakinya, enggak dicungkil matanya. Nah, yang kita bisa mengerti sekarang bagaimana tangan kita saat tangan kita nyesatkan kita, potong dia, penggal dia dalam hal tahanlah. Kalau tanganmu mau ngetik WhatsApp, kata-katain suamimu, kata-katain istrimu, kata-katain saudaramu, tahanlah, itu yang penggallah. Tahanlah, kendalikanlah tanganmu itu biar gak ketik kata-kata yang membunuh orang lain. Ataukah tanganmu mau pakai nampar istrimu atau nampar anakmu, atau ini penggallah. Atau tanganmu ini tangan lebih bagus dipotong kedua tangan itu, kaki tadi tangan ya. Kalau kaki mau berjalan ke tempat yang menyesatkan, potonglah, penggallah, tahan kakinya, jangan ikutin kaki yang mungkin, kalau laki-laki yang mungkin mau ke prostitut atau pergi ke tempat selingkuhannya atau yang tempat-tempat yang lain. Tahanlah kakimu supaya itu gak membawa kamu masuk ke dalam tempat di mana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan matamu, yang jadi dibilang semua di sini, mata, kalau mata mau lihat yang jelek di orang, mata yang mau melotot lihat orang lain, tutuplah matamu, gak usah lihat. Jadi
tahan mata untuk nggak memandang orang dengan jengkel, memandang orang dengan kemarahan. Tutuplah mata untuk tenangkan, kendalikan. Ini bagian cungkil lah. Dan supaya nantinya saat kita bisa kendalikan mata kita, kaki kita, tangan kita, kita bisa utuh masuk ke tempat surga bersama-sama dengan Bapa. Dan ada di sini bagaimana setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam kalau sudah menjadi hambar tidak bisa lagi diasinkan, tidak ada gunanya. Mau ditaruh 1 liter garam pun tidak ada gunanya untuk memberi rasa. Nah, garam kalau masih berfungsi dengan baik, ditaruh sedikit, makanan seenak apapun kalau nggak ada garam ya beda. Tapi kalau ada makanan, maksudnya mau ayam kah, tapi nggak ada garamnya, beda. Jadi garam memberi rasa. Nah, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hendaklah kita selalu mempunyai garam yang bisa memberi rasa kepada orang lain di sekitar kita. Rasa nyaman, rasa tenang, rasa sukacita. Bukan nantinya yang rasa orang ketakutan sama kita, orang gak nyaman. Pakailah rasa seperti garam yang masih ada rasanya, bukan yang hambar. Dan supaya kita bisa selalu hidup damai seorang dengan yang lain. Kalau hidup kita gak punya garam lagi, bisa tawar, kita gak memberi warna, gak memberi rasa kepada hidup kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Nah, dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan terus tolong kita supaya kita selalu mempunyai garam dalam diri kita, supaya kita terus berdiri di atas kebenaran, supaya dimanapun kita pergi, kita bisa berkata-kata yang memberi rasa kepada orang lain, memberi semangat baru kepada orang lain, memberikan kekuatan kepada orang lain, supaya mungkin yang sudah letih lesu dengan perjuangan hidup yang gak habis-habisnya, bisa semangat lagi, bisa dibangkitkan lagi, bisa punya lagi rasa untuk melanjutkan hidup, menggenapi visi Tuhan dalam hidupnya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.